Halo football lovers, selamat bergabung di channel Dunia Football, channel yang akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola. Bagi kalian pencinta sepak bola, jangan lupa like dan subscribe agar kami terus semangat menyajikan berita-berita terbaru seputar sepak bola. Terima kasih, langsung saja inilah berita selengkapnya. Peluang terbuka, Milan ikut gabung dalam perburuan Isco. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang serang milik Real Madrid, Isco. Pemain asal Spanyol itu sudah menjadi bagian dari skuad Real Madrid sejak tahun 2013 silam. Ia sudah ikut berjasa membantu Los Blancos meraih sejumlah trofi juara. Akan tetapi, beberapa musim belakangan ini Isco kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, khususnya sebagai starter. Ia pun dikabarkan mulai gerah. Kontrak Isco di Madrid memang akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Salah satu klub yang disebut ikut mengejar pemain serba bisa itu adalah AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Milan Live. Rossoneri sendiri juga disebut memiliki keunggulan dibanding klub-klub lainnya, sebab Milan punya relasi yang bagus dengan Madrid. Terbukti Rossoneri sebelumnya sudah berhasil memboyong Ibrahim Diaz dan Theo Hernandez. Laporan itu juga menambahkan bahwa Madrid musim panas lalu sempat menawarkan Isco pada AC Milan. Setidaknya ada 5 klub yang menginginkan servisnya. Mereka adalah Sevilla, Manchester City, Juventus, Napoli, dan Everton. Dari semuanya, Sevilla disebut yang paling sulit untuk memboyong Isco. Inter Milan bakal tukar Christian Eriksen dengan Jorginho. Rumor transfer Christian Eriksen masih mengemuka. Ada kabar Inter Milan mendapatkan tawaran menukar sang gelandang dengan Jorginho, pemain tengah Chelsea. Belakangan, Christian Eriksen dirumorkan akan didepak. Namun pelatih Antonio Conte sempat menegaskan masih percaya pada sang gelandang. Kemudian rumor baru berhembus. Kabarnya ada kans Inter Milan menukarnya dengan Jorginho yang kini membela Chelsea. The Blues ingin menukar pemain Italia itu dengan Eriksen. Chelsea bahkan diklaim sudah mengontak Inter terkait rencana transfer ini. Namun dengan catatan, Chelsea ingin mendapatkan tambahan uang sekitar 20 juta euro. Pembicaraan kedua klub kabarnya berlangsung lancar. Dengan begitu, ada kans Christian Eriksen kembali ke London. Billy Gilmour, teladan sempurna bagi pemain akademi Chelsea. Billy Gilmour mendapat pujian dari manajer Chelsea, Thomas Tuchel. Pemain 19 tahun ini dinilai sebagai contoh yang lengkap untuk pemain didikan akademi klub. Dia diyakini bakal menjadi pemain masa depan Chelsea setelah promosi dari tim muda pada musim 2019-2020 lalu. Hanya saja karir Billy Gilmour mengalami gangguan karena sempat cedera. Setelah itu, pergantian manajer dari Frank Lampard ke Thomas Tuchel pun sempat dikhawatirkan bakal berpengaruh pada masa depan Billy Gilmour. Menurut saya, dia punya segala yang harus dimiliki oleh seorang pemain dari akademi. Billy Gilmour rendah hati, saya rasa dia bahagia di sini. Dia ingin mewujudkan mimpinya dan dia siap untuk memberikan segalanya agar bisa mewujudkan mimpi itu. Tuchel tidak bisa memberikan janji manis pada Billy Gilmour untuk bermain setiap laga, sebab ada persaingan yang ketat di lini tengah Chelsea. Namun, Tuchel tidak pernah ragu dengan bakat besar Gilmour. Norwich City siap lepas Emiliano Buendia. Sebuah kabar baik datang bagi Arsenal. Playmaker incaran mereka, Emiliano Buendia, dikonfirmasi bisa dibeli di musim panas nanti. Arsenal sempat dikabarkan ingin mendatangkan Emiliano Buendia sebagai pengganti Ozil. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu batal terrealisasi. Namun kabar gembira bagi Arsenal, sang playmaker bisa didapatkan di musim panas nanti. Saya rasa tidak terhindarkan ketika banyak klub menginginkan dia. Buka Stuart Weber. Weber menyebut bahwa timnya tidak punya kuasa untuk menahan Buendia, jadi mereka tidak akan menghalangi kepergiannya.
Weber menegaskan bahwa Arsenal bisa mendapatkan jasa Buendia, namun mereka tetap ingin mereka membayar penuh untuk jasa pemain asal Argentina itu. Mahar transfer yang ditetapkan Norwich untuk Buendia tergolong cukup tinggi. Sang bek kabarnya hanya bisa pergi dengan tebusan 40 juta pounds. Tak tersentuh, Milan tak minat jual Theo Hernandez. AC Milan yakini tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk menjual bek sayap Theo Hernandez yang dianggap sebagai sosok yang tak tersentuh di klub. Fabrizio Romano dalam artikel terbarunya untuk Calcio Mercato menyebutkan bahwa Milan tengah mencari pemain cadangan baru untuk bek 23 tahun tersebut dan Junior Firpo dari Barcelona diyakini sebagai target mereka. Junior diketahui siap pindah klub musim panas nanti, namun jika ia mendapatkan jaminan peran sebagai starter. Padahal Rossoneri sudah memiliki pemain asal Prancis yang hampir dipastikan tidak akan kehilangan tempatnya di starting line up utama. Romano telah menambahkan bahwa Milan telah mantap dalam pendirian mereka terkait Hernandez dan tidak melakukan kompromi apapun dalam menghadapi setiap rumor. Sang pemain akan terus dianggap sebagai sosok tak tersentuh di klub dan menjadi salah satu pilar masa depan raksasa Serie A. Alhasil, Maldini dan kawan-kawan tampaknya perlu mencari alternatif lain untuk mengisi pos bek kiri kedua mereka. Samai rekor Barcelona, Bayern Munchen mampu raih sextuple. Keberhasilan Bayern Munich di Piala Dunia Antarklub memastikan menyamai rekor Barcelona. Gerrard menjadi tim kedua yang mampu menyabet sextuple, menghadapi Tigres Yunal di final yang berlangsung di Education City Stadium, Qatar Jumat. Bayern menang 1-0, gol tunggal dicetak Benjamin Pavard di babak kedua. Gol itu sudah cukup memastikan kemenangan Bayern. Raksasa Bundesliga itu pun menyambut trofi ke-6 dalam kurun 12 bulan terakhir. Setelah musim lalu menyabet gelar juara Liga Jerman, DFB Pokal, Liga Champions, Piala Super Jerman, dan Piala Super Eropa. Bayern menggenapinya dengan gelar Piala Dunia Antar Klub. Robert Lewandowski dan kawan-kawan pun menyamai torehan Barcelona pada tahun 2009. Barcelona menjadi tim yang pertama yang bisa merebut 6 gelar dalam setahun. Kini Bayern menjadi tim kedua yang bisa meraih trofi sebanyak itu dalam setahun. Flick pun bangga betul dengan kinerja anak asuhnya. Selamat untuk tim saya. Mereka telah menyelesaikan prestasi bersejarah. Mereka telah memenangkan 6 gelar dalam satu musim. Bahkan untuk klub sukses yaitu FC Bayern Munchen, ini adalah musim yang paling sukses. Bakal cocok dengan strategi Thomas Tuchel. Chelsea didesak boyong David Alaba. Chelsea didesak untuk memboyong bek Bayern Munchen, David Alaba, lantaran dinilai bakal cocok dengan strategi Thomas Tuchel. Bek serba bisa 28 tahun tersebut telah menyatakan dirinya enggan untuk memperpanjang masa baktinya dengan Munchen. Kondisi ini membuat status bakal bebas transfer pada musim panas 2021. Dengan sistem yang diterapkan Tuchel di Chelsea, hal itu diyakini oleh mantan bek sayap Chelsea, Ben Johnson. Menurutnya, bek timnas Austria tersebut adalah sosok yang ideal untuk skema Tuchel yang menerapkan pola 3-4-3 di Chelsea. Chelsea membutuhkan pemain seperti Alaba, kata Johnson. Jika Chelsea bermain dengan bek sayap, Alaba akan menjadi pemain yang ideal karena ia adalah pemain yang luar biasa dan bisa bermain sebagai bek kiri atau wing bek kiri. Saya tidak berpikir dia harus pindah ke klub yang berani membayarnya mahal karena kontraknya habis. Saya yakin dia memancing klub untuk bernegosiasi dengannya mengingat kontraknya habis akhir musim ini. Seberapa besar kans Paul Pogba tinggalkan MU dan balik lagi ke Juventus? Ini kata Mino Raiola. Agen Paul Pogba, Mino Raiola, menegaskan bahwa ia tak bisa berbicara banyak mengenai peluang kliennya untuk meninggalkan Manchester United musim panas nanti. Sebelumnya, Pogba kerap dihubungkan dengan pintu keluar Old Trafford. Namun, sejak gonjang-ganjing tersebut, Pogba ternyata mampu menunjukkan kebangkitan dan menjadi salah satu kunci dari catatan tren positif yang kini tengah dijalani United. Sekali lagi, tinggalkan dia sendiri. Saya tidak bisa berbicara.
Pogba karena orang-orang gugup. Dia tidak tidur di malam hari, jadi saya tidak bicara lagi. Lebih baik tidak bicara. Saya harus bekerja dengan tenang. Jika saya berbicara, seseorang akan tersinggung. Saya tidak berbicara tentang siapapun. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan dengan orang lain, bukan di depan Anda. Saya selalu bekerja dalam bayangan. Paul Pogba sendiri hingga kini selalu enggan memberikan jawaban yang jelas ketika ditanya perihal masa depan di Manchester United. Sementara itu, Manchester United sendiri cenderung bersikap pasif.